Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part kemarin ada banyak hal yang tak terduga terjadi. Yun Xiao pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di situasi yang bisa dikatakan berada di ujung tanduk, tiba-tiba Xiao Hong muncul dan mengalahkan Bei Ming Tianlu. Kemunculan dari Xiao Hong sendiri itu sudah merupakan kejutan, karena Xiao Hong itu berada di dalam monumen dewa, yang mana otomatis itu seharusnya berada di bawah kendali Yun Xiao. Tapi ketika Xiao Hong muncul, itu bukan atas kehendak Yun Xiao, alias Xiao Hong keluar sendiri. Dan kejutan tidak berhenti di situ, karena kemudian sosok Diye kembali muncul yang kemudian disusul oleh Zhao Qingfan. Ya, pertemuan dari tiga karakter yang tidak pernah terprediksi sebelumnya akhirnya dimulai. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 153. Pertemuan tak terduga dilanjutkan. Wajah Diye tetap dingin. Penggabungan Aigirine ternyata mampu melahirkan kesadaran baru. Apakah kau tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Katanya sambil menatap Xiao Hong. Xiao Hong dengan tenang menjawab, Aku hanya tahu siapa diriku dulu, tapi sekarang aku tahu siapa dirimu. Xiao Hong tersenyum dan melanjutkan, Kau memiliki banyak kekuatan yang kubutuhkan. Berikan semuanya kepadaku. Diye pun mencibir, Kau bercanda. Kau hanyalah bagian dari tubuhku. Dan sekarang kau ingin memurnikanku. Xiao Hong dengan santai membalas, Kenapa tidak? Esensi iblis di dalam tubuhku merupakan 1/5 dari klon milikmu. Sekarang aku telah menyatu dengannya, dan aku adalah 1/5 dari Raja Iblis. Meskipun kau punya lebih dari 1/5 esensi iblis, tanpa tubuh pelangi, kau hanyalah pohon tanpa akar. Mengapa kau tidak menyatu denganku saja? Mata Diye menyipit. Menyatu menjadi satu memang tujuanku datang kemari. Tapi kesadaranmu harus dihapuskan sepenuhnya. Sosok Diye melesat ke depan. Cahaya hitam membelah langit saat Diye menerjang ke arah Xiao Hong. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya, memadat menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan mencengkram ke bawah. Gaun merah panjang Xiao Hong berkibar lembut oleh karena kedahsyatan kekuatan itu. Dia menatap ke atas ke arah telapak tangan raksasa itu, lalu kemudian menyatukan kedua tangannya di depan dada. Api es meledak di sekitarnya. Lalu dalam sekejap, lautan pun berubah menjadi neraka yang membara. Air laut menguap dan ruang di sekitarnya terdistorsi oleh karena panas yang luar biasa. Tubuh Xiao Hong pun perlahan menghilang di dalam lautan api. Dia pun berubah menjadi unsur api murni, lalu kemudian berubah menjadi seekor burung api dan melesat ke angkasa. Kini kedua kekuatan besar saling berhadapan. Kemudian ledakan pun terjadi saat keduanya berbenturan. Dunia seakan terbelah menjadi dua bagian. Satu sisi hitam dan yang lain putih. Lalu, di tengah energi yang berputar, sosok Xiao Hong kembali terbentuk. Dia melangkah di udara dan mengulurkan tangan ke arah Diye, seolah dia hendak menyerapnya. Lancang! Diye meraung, matanya dipenuhi amarah. Wujud Dharma kembali muncul di belakangnya. Salah satu lengannya kini memegang pedang Dagyao Bugong dan menebas langsung ke arah Xiao Hong. Ki pedang menghantam telapak tangan Xiao Hong. Cahaya keemasan mengenai tubuhnya
tapi tak mampu melukainya sedikit pun. Die mendengus. 4 lengan di belakangnya kembali mengangkat berbagai senjata ilusi dan kemudian digunakan untuk menyerang bersama. Melihat semua itu, pupil mata Yun Xiao menyusut. Dia terkejut saat melihat ilusi senjata yang dipegang oleh wujud Dharma. Di antara semuanya, salah satunya adalah sebuah kitab yang persis dengan yang ada pada wujud Dharma miliknya. Mata Xiao Hong sedikit menyipit. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dengan tangan kirinya, dia memukul pedang Dagiao Bugong. Bila pedang itu pun bergetar keras. Lalu, Xiao Hong memanfaatkan momentum itu untuk melepaskan diri dari tekanan Die. Dia dengan segera mundur. Tapi Die tentu tidak membiarkannya begitu saja. Dia terus mengejar Xiao Hong. Kini, tidak peduli seberapa jauh Xiao Hong mundur, jarak di antara mereka tetap hanya beberapa kaki. Kau dan aku adalah satu. Kenapa kau mencoba lari dariku? Kembalilah tubuh pelangi, kata Die. Lalu dengan satu tangan tersembunyi, dia membentuk segel tangan dan melemparkannya ke arah Xiao Hong. Segel itu seketika menyelimuti langit dan bumi, menutup seluruh jalur pelarian Xiao Hong. Untuk pertama kalinya, ekspresi panik terlihat di wajah Xiao Hong. Apa hebatnya menindas seorang gadis kecil? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Itu adalah Zhuo Qingfan. Dia tampak tersenyum tipis penuh dengan ejekan. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya. Lautan luas bagaikan debu terkumpul di telapak tangan kanannya. Lalu seberkas cahaya tombak menebas keluar. Cahaya tombak itu lalu membelah langit dan merobek kekuatan iblis yang tak terbatas. Robekan itu segera menciptakan celah besar. Zhuo Qingfan, jika kau punya nyali, mari bertarung secara adil setelah aku menyerap tubuh ini. Die berteriak dengan geram. Ucapan itu membuat ekspresi semua orang di atas lautan berubah drastis. Mata mereka membelalak. Mereka tampak terkejut. Sebenarnya, selain Yun Xiao, tidak banyak orang yang mengenal identitas Zhuo Qingfan. Jadi, ketika Die mengatakan itu, banyak orang yang kini baru sadar bahwa laki-laki yang ada di sana itu adalah salah satu dari penguasa bela diri bergelar. Salah satu dari pemegang puncak kekuatan di dalam papan Dao bela diri dunia, Zhuo Qingfan, sang penguasa kekosongan. Untuk sesaat hati semua orang bergetar hebat. Pikiran mereka kacau. Bahkan beberapa orang hanya bisa terpaku dalam kebingungan. Jujur saja, perkembangan situasi ini telah jauh melampaui imajinasi mereka. Sementara itu, sambil menanggapi perkataan Die, Zhuo Qingfan dengan santai berkata, "Kau tidak boleh lupa bahwa tujuanku adalah membunuhmu. Mengapa aku harus bertarung secara adil denganmu?" Mendengar itu, Die pun begitu marah. Kepalanya bahkan sampai terasa pening. Dia meraung, "Kau adalah salah satu ahli terkuat dari umat manusia. Tidakkah kau punya martabat dari seorang ahli tertinggi?" Zhuo Qingfan dengan santai menjawab, "Walaupun itu benar, memangnya apa hubungannya itu denganmu?" Die memang terus memancing Zhuo Qingfan, tapi Zhuo Qingfan seakan tak peduli. Kini amarah Die meluap-luap. "Dasar pengecut!" Sementara itu di saat yang sama, ekspresi Xiao Hong kembali tenang. Dia memanfaatkan kesempatan itu.
lalu menyalakan api hati iblis es dan membakar lubang besar di kehampaan. Tubuhnya berputar di udara, lalu kemudian berubah menjadi nyala api es yang berkedip. Dia memancarkan hawa dingin tanpa batas saat dia bersiap untuk menerobos langit. Dia pun sadar. Dia meraung, "Jangan pernah bermimpi untuk bisa pergi dari sini." Kekuatan iblis bergulung turun, menghancurkan kehampaan dan mengejar api es itu. Mata Zhou Qingfan sedikit menyipit. Tiba-tiba, jantungnya berdebar saat dia menoleh ke arah langit di kejauhan. Dari sana seberkas cahaya hijau muncul tanpa peringatan. Lalu dalam sekejap, angin serta awan di seluruh lautan pun bergolak. Celah di kehampaan yang sebelumnya dibuka Xiao Hong pun tiba-tiba terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Hal itu membuat Xiao Hong tidak bisa kabur. Api hati iblis es kini hanya bisa menari-nari di udara sebelum kembali memadat menjadi wujud Xiao Hong. Dia tampak mendongak ke atas dengan wajah penuh keterkejutan. Dia pun juga merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Dia segera berhenti dan menatap langit. Dia pun kini tampak waspada. Lalu dari kejauhan terdengar sebuah suara yang jernih dan agung. Tenggelam dalam setitik debu. Tak ada cara mengukur kedalamannya. Jalan di depan mungkin masih panjang. Menatap dunia, untung dan rugi hanyalah pengakuan terhadap diri sendiri. Satu bait puisi bergema. Cahaya hijau perlahan turun dan berubah menjadi sosok manusia yang berdiri di langit. Wajah laki-laki itu terlihat ramah, hikmat dan damai. Seluruh tubuhnya dihiasi permata dan berbagai harta berharga. Dia juga memancarkan aura kekayaan yang luar biasa. Di tangannya, dia memegang sepasang sepatu bot warna-warni. Energi spiritual berdenyut tanpa henti dari benda itu. Itulah sepatu sutra teratai pengembara awan yang telah ia gunakan untuk terbang kemari. Kelopak mata Yun Xiao pun berkedut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Yun Xiao mengenali sosok ini. Sementara itu, sosok itu pun perlahan melihat ke bawah. Tatapannya dingin dan penuh wibawa. "Apakah kalian sudah mendapatkan izinku untuk membuat keributan di Laut Timurku?" Suara itu sederhana namun membawa tekanan yang tak terhingga. Tekanannya mengguncang hati semua orang. Seolah sebuah gunung besar menekan dada mereka, membuat nafas mereka terasa berat. Ekspresi semua orang pun berubah drastis. Peri air sebaliknya, dia justru tampak gembira. Dia melambaikan tangan dan berteriak dengan riang, "Tuan Guangxian!" Mendengar itu hati semua orang kembali bergetar. Mereka akhirnya sadar identitas dari sosok yang baru datang itu ternyata adalah Guangxiang, penguasa Laut Timur sekaligus Raja Istana Naga Laut Timur. Ketika Fei Ming melihatnya, dia pun terkejut. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang mendekat untuk memberi hormat. Guangxiang mengangguk tipis. Dia menyipitkan mata, memandang ke bawah, lalu tertawa pelan. "Jadi ini Putri Sui Xian. Maafkan saya karena Anda harus mengalami kekacauan di Laut Timur saya." Peri air dengan penuh semangat berkata, "Mari bahas itu nanti. Untuk sekarang, Tuan Guangxian, bantu aku merebut pedang itu. Itu adalah harta karun Dewa Laut." Peri air menunjuk ke arah tangan Diye. Ekspresi Diye pun berubah.
dia buru-buru menyembunyikan pedang Dagiao Bugong di belakang punggungnya. Pedang itu lalu menghilang di dalam kilatan cahaya. Dia mendengus. "Harta karun Dewa Laut, katamu? Kau salah. Itu adalah pedang kekacauan tak terbatas milikku." Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul pedang itu, tapi dia memahami nilainya. Pedang itu mampu menahan serangan penghancur Zuo Qingfan, dan jelas pedang itu akan sangat berguna baginya. Karena itu, dia tidak mungkin menyerahkannya begitu saja. Guangxiang kali ini justru tidak terlalu memperhatikan perkataan Die. Dia tampak tersenyum dan menoleh ke arah Zuo Qingfan. Dia lalu kemudian berkata, "Jadi, kau adalah Zuo Qingfan, sang penguasa kekosongan. Tidak heran kalau kau berani bertindak begitu lancang di wilayah Laut Timurku." Zuo Qingfan pun tertawa kecil dan menyimpan tombaknya. "Jadi, Anda adalah penguasa Laut Timur. Sungguh aku minta maaf atas ketidaksopananku." Guangxian mendengus. Tatapannya menyapu semua kultivator yang ada di sana. Pandangannya lalu jatuh pada Bo Yuking. Pupil matanya sedikit menyusut, tetapi dia segera mengendalikan emosinya. "Kalian benar-benar berani memperlakukan Laut Timurku seolah tak berpenghuni. Karena itu, sebagai hukuman kalian, tinggallah di lautan ini untuk selamanya." Dengan satu lambaian tangan, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Lalu dalam sekejap seluruh langit berubah menjadi hujan pedang tak terhitung jumlahnya dan menebas turun dengan dahsyat. Di bawah cahaya keemasan itu, seluruh lautan kembali bergemuruh, seolah-olah sedang menyambut kedatangan seorang raja. Gelombang besar pun bangkit dan menyerbu ke segala arah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya turun dan menyelimuti peri air. Cahaya itu melindunginya dari mara bahaya. "Tuan Guangxian, kumohon jangan." Peri air pun berseru dengan cemas. Tapi hujan pedang itu telah menembus ombak dan menebas turun. Gerakan itu ditujukan untuk merenggut nyawa semua orang yang ada di sana. Zuo Qingfan tertawa kecil. Seperti yang dirumorkan, penguasa Laut Timur memang sangat kejam. Perlahan tombak di tangannya kembali mengeluarkan cahaya keemasan. Lalu kemudian memadat dan membentuk penghalang raksasa yang melindungi semua orang di dalamnya. Hujan pedang pun menghantam penghalang itu tanpa henti, tetapi semuanya terpental. Tatapan Guangxiang menjadi semakin dingin. Dia menunjuk Zuo Qingfan dan berkata, "Kau ingin melawanku?" Zuo Qingfan tertawa santai. Dia sama sekali tidak gentar oleh tekanan dari Guangxiang. Dengan santai, dia menyisir rambut dengan jari-jarinya, dan dengan tenang dia berkata, "Saya hanya membela diri. Saya bahkan tidak menyerang Anda." Udara di antara keduanya seketika membeku. Guangxiang dengan suara dingin berkata, "Orang-orang ini telah merusak segel dan melepaskan Raja Iblis. Itu adalah kejahatan yang pantas untuk membuat mereka dihukum mati. Lantas, kenapa kau masih melindungi mereka?" Zuo Qingfan menjawab dengan santai, "Aku hanya melindungi diriku sendiri." Mendengar itu, Guangxian meraung marah. "Bajingan, kau memang pantas mati." Kini martabatnya sebagai penguasa Laut Timur serasa diinjak-injak. Guangxiang meraih kehampaan. Dalam sekejap, seluruh laut berguncang hebat. Uap air yang memenuhi langit berkumpul dengan kecepatan luar biasa. Semua dipadatkan berulang kali hingga membentuk bola air di telapak tangannya. Bola air itu keras seperti besi dan terus berputar.
elemen air dunia. Bola air itu melesat keluar lalu meledak di udara. Gelombang yang tak berujung menyapu langit dan bumi, membentuk tornado air raksasa yang menerjang ke arah Suo King-fan. Kekuatan naga air melonjak ke langit, sementara mata pusaranya terbentuk tepat di atas Suo King-fan. Pusaran itu menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Sosok Suo King-fan sendiri tampak seperti perahu kecil di tengah badai samudera. Dia langsung ditelan kekuatan elemen air, dan seluruh permukaan laut di sekitarnya bergolak hebat, seolah hendak membalikkan seluruh laut timur. Wajah Yun Xiao dan yang lain memucat. Mereka semua kini terluka parah. Dalam pusaran kekuatan sebesar ini, mereka hanya bisa berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. "Oh, sial, ini sungguh berbahaya," kata Suo King-fan yang tiba-tiba muncul di langit. Mula-mula tubuhnya tampak samar tapi perlahan memadat. Hal itu membuat wajah Guangxian menjadi gelap. "Suo King-fan, kau benar-benar licin. Mungkin aku tidak bisa berbuat banyak padamu, tapi ku pastikan bahwa manusia itu pasti akan mati hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelamatkan mereka." Guangxian menunjuk ke udara, lalu seketika pilar air menjulang dari lautan dan berubah menjadi naga air raksasa yang melingkari tubuhnya. Segel tangan Guangxian pun berubah. Tubuh naga langsung berubah menjadi pedang air tak kasat mata yang sangat besar, lalu kemudian menebas ke arah pusaran dengan niat memusnahkan segala sesuatu. Alis Suo King-fan berkerut. Dia hendak turun dan menyelamatkan mereka. Namun cahaya hijau tiba-tiba berkelebat. Guangxian muncul tepat di hadapannya dan mengarahkan satu jari ke dahinya. Ujung jarinya bersinar keemasan. Seekor naga emas kecil muncul di sana, lalu meraung dengan suara nyaring. Kekuatan naga sejati itu mampu menyegel ruang di segala arah. Suo King-fan terkejut. Kekuatan naga sejati di dalam naga emas kecil itu membuat teknik kekosongan miliknya sulit digunakan. Guangxian tersenyum dingin. "Penguasa kekosongan yang termasyhur di seluruh dunia. Tentu aku harus menggunakan kemampuan terbaikku untuk menyambutmu." Jari naga emas itu melesat ke depan. Suara ledakan terdengar dan dahi Suo King-fan tertembus. Namun, setelah itu ekspresi Guangxian kembali berubah. Bukannya gembira, tapi dia tampak terkejut. Sebuah lubang muncul di dahi Suo King-fan, namun dia masih tampak tersenyum tenang. Tubuhnya bahkan perlahan memudar lalu lenyap di udara. Pada saat yang sama, seberkas cahaya muncul di permukaan laut dan langsung menghancurkan pedang air yang tak kasat mata itu. Pedang itu pecah menjadi uap air yang tersebar ke langit. Dalam sekejap, seluruh lautan kembali tenang dan jernih. Suo King-fan berdiri di atas permukaan laut sambil tertawa. "Tuan Guangxian memang penguasa Laut Timur. Tidak baik jika kita saling membunuh pada pertemuan pertama ini. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi minum teh saja?" Ekspresi Guangxian sedingin es. Dia menatap Suo King-fan untuk beberapa saat sebelum berkata, "Suo King-fan, jangan kira Laut Timur tidak memiliki cara untuk menghadapimu." Guangxian kini berdiri di langit dengan kedua tangan di belakang punggung. Dia memandang ke bawah dengan sikap dari seorang penguasa tak tertandingi. Lalu tiba-tiba, riak di belakangnya muncul. Satu persatu sosok anggota ras laut muncul dari dalam kehampaan. Wajah mereka terlihat garang, seolah baru saja merangkak keluar dari kuburan. Dan jumlah mereka lebih dari 3.000. Walaupun sebenarnya aura mereka tidak terlalu kuat,
tetapi posisi mereka tersebar di langit dalam pola tertentu. Jelas, mereka sedang membentuk sebuah formasi. Di kejauhan, Xiaohong dan Die saling bertukar pandang. Keduanya tetap menjaga jarak sambil mengamati situasi dengan tenang. Sementara itu pupil mata Yun Xiao menyusut. Dia berseru, "Tidak bagus, Zhou Qingfan, cepat bunuh Trisula Laut Timur gelap itu." Ekspresi Zhou Qingfan berubah drastis. Dia menatap Yun Xiao dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kalian? Kalian mengenali Trisula Laut Timur gelap?" Tatapan Guangxian kini mengandung serangan spiritual yang sangat kuat. Dan serangan itu seharusnya mampu mengguncang mental dari banyak martial Shofragen tingkat rendah. Namun yang membuatnya terkejut, Yun Xiao sama sekali tak terpengaruh. Sementara itu, Zhou Qingfan melirik ke arah Yun Xiao dan berkata, "Trisula Laut Timur gelap, aku pernah mendengarnya tentang cabang dari ras yaksa yang sejak lahir hanya dapat hidup dalam kegelapan. Namun, mereka memiliki berbagai kemampuan yang luar biasa." Yun Xiao berkata dengan cemas, "Bisakah kau membunuh para yaksa itu dulu? Setelah itu, baru kita bisa ngobrol yang lain sepuasnya." Yun Xiao seakan memahami bahwa kemunculan Trisula Laut Timur gelap ini akan membawa bencana besar. Tapi orang-orang yang mendengar perkataan Yun Xiao justru terkejut akan hal yang lain. Karena Yun Xiao bisa bicara begitu santai dengan sosok yang bisa dikatakan sebagai penguasa bela diri bergelar. Selain Yun Xiao, jelas tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu pada Zhou Qingfan. Kini, di sisi lain, Guangxian sendiri berkata dengan suara dingin, "Sayangnya, apapun yang akan kalian lakukan sudah terlambat." Dia menunjuk ke udara lalu peri air segera terangkat dan dipindahkan ke belakangnya. "Wei Ming, lindungi putri," kata Guangxian. Peri air sekali lagi berseru dengan cemas, "Tuan Guangxian, tunggu, mereka adalah teman-temanku." Namun Guangxian menjawab dengan dingin, "Sayang sekali, mereka bukanlah teman Laut Timurku." Sementara itu di langit, para yaksa yang tadi berdatangan kini mulai membentuk segel di tangan. Cahaya 9 warna memancar dari tubuh mereka. Sinar-sinar itu saling bersilangan, membentuk jaringan rapat yang membentang di langit lalu tenggelam ke dalam senja. Ekspresi semua orang pun berubah. Saat teknik rahasia para yaksa itu diaktifkan, mereka merasakan ruangan di sekitar mereka tertutup lapis demi lapis. Dalam sekejap indera ketuhanan mereka pun terputus sepenuhnya dari dunia luar. Ekspresi Die pun berubah drastis. Cahaya dingin berkilat di matanya. Di saat yang sama, Zhou Qingfan bergumam, "Ini adalah jaring surgawi yang tak terhindarkan." Yun Xiao mengangguk. "Itu benar. Jika ada sesuatu di dunia ini yang dapat menahan teknik kekosonganmu, aku khawatir hanya jaring surgawi ini yang bisa melakukannya." Zhou Qingfan kembali menatap Yun Xiao dengan penuh arti. Dia bisa melihat Yun Xiao masih muda, tapi pemahamannya sungguh luar biasa. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Zhou Qingfan adalah mata Yun Xiao. Dia bisa melihat mata Yun Xiao jernih dan tenang. Dia bahkan tidak bisa melihat ketakutan di mata Yun Xiao. Zhou Qingfan pun bertanya, "Sebenarnya siapa dirimu?" Namun Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Siapa aku itu bukanlah hal penting. Lagi pula itu juga bukan urusanmu." Mendengar pernyataan ini, Zhou Qingfan tersenyum pahit lalu menyilangkan tangan di depan dada. "Nak, di dunia ini yang kuat
adalah yang dihormati. Aku mengajukan satu pertanyaan. Jika kau tidak mau menjawab, atau jawabannya tidak membuatku puas, aku bisa memukulmu hingga kau mati. Yun Xiao mendengus. Kau terlalu banyak bicara. Bahkan kau sendiri belum tentu bisa melindungi dirimu sendiri di bawah jaring yang tak terhindarkan ini. Dan sekarang kau masih ingin memukulku? Bersiaplah untuk dipukuli kalau begitu. Zhou Qingpan hendak membalas lagi, tapi Guangxian mendengus. Kalian tampaknya ngobrol dengan sangat akrab. Kalau begitu lanjutkan saja percakapan kalian di jalan menuju alam baka. Ekspresinya terlihat dingin. Sudut bibirnya perlahan melengkung ke atas dan berkata, "Sudah waktunya." Garis-garis 9 warna di langit terus mengembun dari tubuh para yaksa sebelum akhirnya menghilang dalam kehampaan. Meski demikian, semua orang dapat merasakan bahwa belenggu langit dan bumi kini justru semakin kuat. Kekuatan hukum terus menebal, memisahkan mereka sepenuhnya dari dunia luar. Lalu saat kata-kata Guangxian berakhir, cahaya-cahaya mulai muncul di cakrawala. Aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka, seperti ribuan pasukan dan kuda perang yang mengaduk langit dan awan. Pada saat yang sama, ruang di belakang Guangxian pun mulai bergetar. Riak menyebar seperti permukaan kolam yang tersentuh hujan musim semi. Satu persatu aura yang kuat muncul tanpa henti. Berbagai kereta perang dan kapal perang aneh bergemuruh di langit dan mendekat dari segala arah. Sebuah platform perlahan turun dari langit. Cahaya dari segala penjuru berkumpul dan kemudian memadat menjadi sosok yang duduk dengan angkuh di atas tahta itu. Ketika wujudnya benar-benar terlihat, dia berhenti tepat di samping Guangxian. Aura dari sosok ini sama kuatnya dengan Guangxian. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melirik Guangxian, seolah-olah dia sama sekali tidak gentar pada kedudukan Raja Laut Timur. Tak lama kemudian, sebuah suara seruling terdengar dari kejauhan. Di bawah alunan musik itu, langit dan laut yang semula ganas berangsur-angsur menjadi tenang. Angin mereda, ombak melambat seakan seluruh dunia ikut tertidur. Di tengah melodi itu, 8 sosok berbadan kekar berjalan perlahan di atas permukaan laut. Yang lebih mengejutkan, ke-8 orang itu punya wajah yang sama persis. Mereka memanggul sebuah tandu. Di atas tandu itu berbaring seorang laki-laki bertanduk emas dan perak. Dia memainkan seruling giok dengan malas, seolah dia tidak menaruh perhatian sedikitpun pada situasi di sekitarnya. Lalu tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang langit. Kilat dan api jatuh seperti meteor ke lautan. Hal itu mengacaukan kembali laut yang baru saja tenang. Bola petir dan api itu menghantam permukaan laut dan memecah ombak, serta memicu badai besar. Dari dalamnya terdengar suara tawa keras. Kemudian, sesaat berikutnya, bola itu melesat ke sisi Guangxian dan berubah menjadi sosok manusia dengan senyum dingin. Satu matanya memancarkan petir dan guntur, sementara mata yang lain memancarkan cahaya api iblis. Pada saat yang sama, awan warna-warni pun meluncur dari cakrawala. Awan itu berubah-ubah tanpa henti, membuat tak seorang pun dapat melihat sosok di dalamnya. Namun aura kuat yang dipancarkannya membuat semua orang merasa tertekan. Wajah para kultivator manusia langsung berubah pucat. Setiap aura yang hadir di sana cukup kuat untuk menindas mereka semua. Semua yang datang adalah para ahli yang tak tertandingi. Merasakan itu, kulit kepala Yun Xiao pun seakan mati rasa. Seluruh kekuatan utama dari Istana Laut Timur
ternyata telah dikerahkan untuk datang kemari. Orang-orang dari seluruh penjuru Laut Timur berkumpul di sini juga. Ratusan aura kuat memenuhi langit, sementara berbagai kapal dan kereta perang memberi hormat kepada Guang Xiang. Semua ahli memandang ke bawah dengan ekspresi dingin. Mata mereka dipenuhi ejekan dan niat membunuh. Kemudian dari salah satu kereta Gio ungu terdengar suara seorang wanita. "Tuan Guangxian, di sini hanya ada beberapa manusia. Mengapa Anda sampai membuat keributan sebesar ini?" Ekspresi Guangxian tampak tenang. Dengan tangan di belakang punggung, dia tertawa kecil. Mereka memang hanya beberapa manusia, tetapi kalau diukur dari segi kekuatan, mereka bukanlah orang sembarangan. Terutama ada Suo Qingfan di sini. Seorang penguasa bela diri bergelar, avatar Raja Iblis dan juga transformasi roh batu ganda pelangi. Karena ketiganya telah datang ke Laut Timurku, bagaimana mungkin aku tidak menjalankan tugas sebagai tuan rumah yang baik? Mendengar itu, ekspresi Bing Chen pun berubah drastis. Mereka memandang ke bawah dengan tatapan tajam. Hati peri air bergetar. 6 klan laut tingkat es yang tunduk pada Istana Laut Timur telah berkumpul di sini semua. Kekuatan mereka sungguh mengerikan. "Manusia-manusia itu adalah temanku. Kalian tidak boleh menyakiti mereka," seru peri air sekali lagi. Tapi kali ini, seorang laki-laki dari salah satu klan tingkat es dengan tanduk emas dan perak berkata, "Sang putri memang selalu bertingkah." Dia kemudian mengangkat seruling giok dari tulang putih ke bibirnya dan mulai meniupnya perlahan. Alunan seruling itu bergema lembut, menenangkan lautan yang semula muram dan bergelora. Semua orang tanpa sadar memejamkan mata dan tenggelam dalam suara yang menyerupai bisikan alam itu. Rasa letih menyusup ke dalam hati mereka. Kelopak mata mereka terasa semakin berat dan kantuk pun mulai menguasai kesadaran mereka. Kelima monster laut dalam yang semula menyerbu karena merasakan kemarahan dari peri air tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri terpaku di atas permukaan laut dengan tatapan kosong seolah-olah kehilangan arah. Tutu mengeluarkan suara pelan. Entah apa maksud dari suara itu, tidak ada seorang pun yang memahaminya. Sementara itu, Yun Xiao tampak tersenyum pahit. Semua orang mengikuti arah yang dia lihat, dan sesaat kemudian mereka bisa melihat bahwa harapan untuk melarikan diri kini telah hilang sepenuhnya. Peri air yang semula membela mereka kini telah memejamkan mata dan tertidur lelap. Tanpa kendali dari peri air, kelima monster laut dalam itu kehilangan petunjuk. Setelah berdiri kebingungan sejenak, mereka berbalik dan kembali melanjutkan perawatan terhadap Dou-Dou. Sementara itu, harimau petir dan macan api tertawa terbahak-bahak menyaksikan semua itu. Harimau petir berkata, "Sai Randy, kukira kau akan menghipnotis kelima monster laut dalam itu. Ternyata kau justru membuat putri tertidur." Kemudian dari dalam kereta giok terdengar suara tawa seorang wanita. Dia menyahut, "Sai Randy memang hebat, tetapi ketika monster laut dalam itu bukanlah kucing ataupun anjing biasa. Mereka adalah binatang raksasa purba yang tersembunyi. Bagaimana mungkin trik kecil seperti itu berhasil pada mereka?" Perkataan ini memang terasa seperti pujian, tetapi di saat yang sama wajah Sai Randy menjadi gelap.
Sai Randy adalah laki-laki yang memegang seruling dan memiliki tanduk berwarna emas serta perak. Dia kini meraung, "Kau benar-benar berani mengejekku." Aura dahsyat memancar dari tubuh Sai Randy. Sementara itu, dari dalam kereta pun aura yang tak kalah kuat juga meledak di saat yang sama. Melihat semua itu, wajah Guangxian menjadi muram. Seketika auranya berubah dan membuat Sai Randy dan juga wanita di dalam kereta itu pun terdiam seketika. Keduanya tak berani melanjutkan perseteruan itu. Di sisi lain, Zhou Qingfan menggelengkan kepala sambil menghela nafas. "Hai, sungguh disayangkan. Kukira aku akan melihat mereka bertarung saat ini." Harimau petir dan macan api menatapnya tajam. Petir berderak di telapak tangan mereka, sementara nyala api berkobar-kobar. Mereka menatap Zhou Qingfan dan berkata, "Kau berharap kami akan saling bertarung agar kau bisa melarikan diri? Kau terlalu banyak bermimpi." Zhou Qingfan tertawa kecil. "Kalian sungguh menilai diri kalian terlalu tinggi. Apakah kalian masih ingat bagaimana Gu Fei yang mengamuk di lautan ini? Apa yang membuat kalian yakin bisa menghentikanku, padahal kalian tidak mampu menghentikannya? Apa menurut kalian aku lebih mudah ditangani daripada Gu Fei yang?" Mendengar itu, sosok tinggi berbadan kekar di atas platform mendengus dingin. "Kami tahu betapa mengerikannya seorang penguasa bela diri bergelar. Namun dengan jaring yang tak terhindarkan, kami telah menyegel teknik kekosonganmu. Ditambah, para pemimpin dari ke-6 klan kini ada di sini. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri dari kami dengan mudah? Andaikan dulu Gu Fei yang tidak melarikan diri dan memilih untuk bertarung secara langsung, apa kau pikir dia masih bisa melarikan diri? Aku bisa memastikan bahwa darahnya pasti telah membasahi lautan." Mendengar itu, Zhou Qingfan tersenyum. "Benarkah begitu? Sungguh cerita yang ku dengar versinya sangat berbeda." Tatapan Bo Yuking beralih kepada Yun Xiao. Wajah Yun Xiao sendiri kini terlihat sangat gelap. "Kalian mengerahkan kekuatan 7 klan dan seluruh Laut Timur untuk mengepung Gu Fei yang. Lalu, kalian masih menyebutnya sebagai pertarungan yang adil. Rupanya kata-kata memang memiliki arti berbeda bagi ras laut dan ras manusia." Mendengar perkataan itu, rasa malu melintas di wajah Guangxian. Tetapi ekspresinya segera berubah menjadi dingin. "Rumor yang kau dengar tentu saja sudah dipelintir. Kami yang terlibat langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi." Zhou Qingfan, "Menyerahlah dan tak perlu melawan. Hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu." Tapi Zhou Qingfan kemudian menoleh ke arah dia dan menunjuknya. "Kalau begitu aku ingin bertanya, jika aku menyerah, apa yang akan kalian lakukan pada makhluk itu?" Tatapan Guangxian terasa dingin. Dia berkata, "Tubuh dari Raja Iblis harus dibunuh jika memungkinkan. Kalau tidak, maka dia akan disegel di sini." Mendengar itu, dia pun murka. Bahkan wajah Xiao Hong pun tampak berubah menjadi buruk. Setelah mendengar pernyataan itu, Zhou Qingfan pun tersenyum dan berkata, "Kalau memang begitu niat kalian, maka tujuan kita sama. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk saling bermusuhan. Aku tidak akan menghalangi kalian.
Lakukan saja sesuai dengan yang kalian mau. Mendengar pernyataan Zhou Qingfan, Sai Rendi mencibir. Jadi, penguasa bela diri bergelar yang termasyhur ini hendak mencari perlindungan demi menyelamatkan nyawanya. Sungguh memalukan. Zhou Qingfan menggelengkan kepala sambil tertawa. Aku telah mengejar iblis ini lebih dari setengah tahun, dan aku masih belum berhasil membunuhnya. Kekuatan kalian memiliki keunggulan jumlah. Karena itu, kalian seharusnya lebih percaya diri. Sementara, dengan begitu, maka aku juga bisa kembali ke wilayah suci dan melaporkan bahwa tugas untuk membunuh iblis ini telah kalian ambil alih. Kalian tahu, aku orang yang sangat bertanggung jawab. Mendengar itu, tawa mengejek terdengar dari dalam kereta Gyo Ungu. Kau benar-benar sesumbar di bawah jaring surgawi ini. Bahkan penguasa bela diri bergelar pun tak akan dapat melarikan diri. Apa kau pikir dirimu bisa melakukan itu? Zhou Qingfan tersenyum tipis. Lalu dengan satu tangan dia membentuk sebuah segel. Tampaknya kalian pun sangat percaya diri pada kemampuan kalian sendiri. Seketika cahaya keemasan melesat keluar dan berubah menjadi segel emas yang melayang di hadapannya. Seketika wajah semua orang berubah menjadi serius. Guangxian berteriak, "Jaring yang mencakup segalanya, segel 6 jalan." Seluruh langit mendadak terang. Garis-garis kisi yang semula tersembunyi di kehampaan muncul satu persatu. Semua itu menutupi langit dan lautan berlapis-lapis seolah memanjang hingga ujung semesta. Laki-laki berbadan kekar berdiri di atas platform dan mencibir. Kecuali kau mampu melampaui 3 alam dan keluar dari 5 elemen, kau tidak akan bisa pergi sekalipun kau adalah dewa ataupun iblis. Zhou Qingfan tampak menyentuh dagunya dengan santai. Kalau memang seperti itu, maka ini memang sedikit merepotkan. Dia mengubah segel di tangannya, lalu dalam sekejap, cahaya keemasan di hadapannya meledak dan mengguncang kehampaan dan seluruh cakrawala. Garis-garis kisi di langit bergetar hebat, seperti tali yang ditarik terlalu kencang, lalu perlahan mulai mengendur. Semua orang terperanjat. Guangxian langsung berteriak, "Kunci dia! Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia lolos." 30 yaksa di udara segera membentuk segel di tangan. Tubuh mereka bagaikan pasak yang memaku langit. Merekalah yang menopang poros utama dari jaring yang tak terhindarkan. Tapi pada saat itu, ledakan berturut-turut mengguncang udara. 7 yaksa meledak menjadi kabut darah sambil menjerit kesakitan. Seluruh jaring formasi seketika kacau. Di lokasi ke-7 orang yang gugur, muncul nebula emas yang membentang seperti terhubung ke sumber alam semesta. Di bawah tatapan semua orang, sosok Zhou Qingfan melangkah keluar dari nebula emas dan berjalan semakin jauh. Kenapa harus memaksakan diri? Bukankah kalian hanya akan menambah korban jika seperti ini? Zhou Qingfan tampak menggeleng dan menghela nafas. Tubuhnya perlahan memudar masuk ke dalam nebula. Yang tertinggal hanyalah tawa samar yang menggema di angkasa. Tak perlu menyimpan burung di dalam sangkar saat tamu datang. Sejak dulu, segala sesuatu mengalir seperti air. Di antara pinus sejauh 10 mil, aku masih menyaksikan jamur poria tumbuh. Haha, sampai jumpa lagi. Kita pasti akan bertemu di masa depan. Lain kali, mari kita bertanding seni minum teh. Kata-kata Zhou Qingfan menggema di seluruh lautan.
Wajah para ahli dari ras laut berubah hijau kemerahan. Mata mereka menyemburkan api karena marah. Laut dan langit tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan. Raja Laut Timur dan para pemimpin dari 6 klan kelas S, serta para ahli yang tak terhitung jumlahnya merasakan penghinaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan dari Laut Timur untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan. Tetapi mereka tetap tidak bisa menahan Zhou Qingfan. Bahkan Zhou Qingfan mampu membunuh 7 yaksa dan pergi dengan santai. Jika kabar ini tersebar, maka Laut Timur akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Salah satu dari mereka lalu kemudian berseru, "Roh perak, rasmu memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan. Kenapa kau tidak menghentikannya?" Cahaya perak tiba-tiba memancar dari bawah laut, memancarkan kilau spiritual yang menyilaukan. Para ahli dari ras laut buru-buru menjauh. Mereka merasa sangat tidak nyaman saat cahaya itu menyentuh tubuh mereka. Lalu sebuah suara terdengar. "Siapa bilang aku berdiam diri?" "Apa? Jadi kau sudah menghentikannya?" Suara terkejut terdengar lagi. Semua orang ikut tercengang. Roh perak pun menjawab, "Dia sudah membuatku terpaku sebelum menggunakan teknik perjalanan kehampaan. Karena itu aku tidak dapat bergerak. Aku tahu jika aku menyerang aku pasti sudah mati." Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka tahu roh perak tidak akan bicara sembarangan. Tetapi kesimpulan yang dia utarakan tetap membuat mereka terkejut. "Dasar pengecut, sebagai salah satu pemimpin dari 6 klan Laut Timur kelas S, kau benar-benar memalukan," seru harimau petir dan macan api. Pria berbadan kekar di atas platform juga menengus tidak puas. "Dengan kekuatanmu mustahil kau langsung terbunuh. Selama kau dapat menahannya sesaat, kita akan menyerangnya bersamaan. Sekalipun dia benar-benar telah mencapai alam dewa, kita pasti bisa menghentikannya." Tapi roh perak menghela nafas dan berkata lagi, "Orang itu bahkan jauh lebih menakutkan dari yang kalian bayangkan. Dulu Gu Fei yang berada di peringkat 3 dalam papan bela diri surgawi, tapi keberadaannya sudah membuat seluruh dunia menahan nafas. Sementara orang ini di peringkat yang lebih tinggi daripada Gu Fei Yang. Bagaimana mungkin jaring yang tak terhindarkan dapat menahannya?" Harimau petir dan macan api terus mendesak tanpa ampun. Kalau kau takut mati, katakan saja takut mati. Untuk apa kau mencari begitu banyak alasan?" Mendengar itu, roh perak hanya menghela nafas kesal. Dia tidak berkata apapun lagi. Sementara itu wajah Guangxiang tampak muram. Dia berkata, "Tidak seorang pun boleh membicarakan kejadian hari ini. Siapapun yang berani menyebarkannya akan dibunuh tanpa ampun." Baik, semua orang bisa merasakan hawa mengerikan yang memancar dari tubuh Guangxiang. Jantung mereka menegang dan segera menjawab dengan hormat. Bagaimanapun kejadian ini benar-benar memalukan. Siapapun yang membicarakannya hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Dan situasi kini kembali berubah. Siapa sangka, bahkan dengan seluruh kekuatan dari kerajaan Laut Timur, Zhou Qingfan masih mampu melarikan diri. Tapi bagaimana lalu dengan Yun Xiao dan yang lain? Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.